Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, pasti akan melihat peta, bukan? Tapi apakah kalian tahu peta itu apa dan komponen peta tersebut apa? Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bisa kalian lihat peta itu seperti contohnya di belakang tulisan ini, yaitu peta ASEAN atau Asia Tenggara. Jika kumpulan peta-peta yang dibukukan bernama atlas, dan jika dalam bentuk bola kecil itu bernama globe. Nah, kalian bisa lihat sambil lihat di atlas kalian. Oke. Komponen peta itu ada apa aja? Adanya judul, yaitu menunjukkan isi suatu peta. Kalian bisa lihat di atasnya. Di atas peta tersebut ada tulisan yang besar dan tebal, itu adalah menunjukkan isi suatu peta ataupun daerah tersebut. Kalau misalkan tadi yang ada tulisan ASEAN yang tebal itu menunjukkan bahwa ini adalah peta Asia Tenggara. Lalu setelah judul ada skala. Skala ini menunjukkan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala itu terbagi dua. Yang pertama adalah skala angka. Bentuknya ialah perbandingan angka. Contohnya 1:10.000. Maksudnya ialah jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Lalu ada skala garis, yaitu skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis atau grafis ini biasanya ada dalam kolom legenda. Lalu ada orientasi utara atau kompas atau mata angin. Bentuk orientasi ini oleh simbol bentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Biasanya di atas panah tersebut ada U. U itu menandakan adalah utara. Lalu setelah orientasi utara, lalu skala garis dan angka dan juga judul, ada lagi simbol-simbol peta, yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek. Simbol peta ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada simbol peta titik. Biasanya di sini ada pengertiannya. Yang pertama misalkan kalau kotak merah itu ibu kota negara. Kalau ada lambang pesawatnya biasanya bandar udara. Lalu yang segitiga merah biasanya gunung berapi yang aktif. Lalu ada simbol peta garis. Biasanya itu menandakan adanya sungai, jalan raya, dan batas-batas negara. Lalu simbol peta warna biasanya ini digunakan untuk menandakan wilayah tersebut. Misalkan daratan yang warna hijau ini menandakan jalanan ataupun pegunungan, ataupun misalkan danau, laut diberi warna biru. Lalu ada simbol peta area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi atau objek yang ada di lapangan. Contohnya di sini kalau ada warna biru, bulat-bulat ini ada danau. Biasanya yang berbentuk ada garis-garis sedikit itu adalah sawah. Lalu setelah dari simbol ini ada garis koordinat. Garis koordinat ini ialah garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur.
Bisa kalian lihat di atlas kalian ada yang garis vertikal dengan garis horizontal, bukan? Itu namanya garis lintang dan garis bujur. Lalu habis garis koordinat ada insert atau peta kecil. Biasanya yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya ialah misalkan, mungkin kalau kalian bisa melihat maps bisa di zoomkan, tapi kalau melihat peta di kanan ataupun di kiri peta tersebut ada lokasi yang bulat, kotak kecil ini menandakan bahwa ini sudah diperbesar. Lalu habis insert ada legenda, yaitu keterangan yang tadi ada simbol-simbol, ada skala, itu masuknya ke dalam legenda. Yang terakhir ialah sumber peta, yaitu perolehan peta dari berbagai tempat. Misalkan peta dari Asia Tenggara ini dapatnya dari mana, itu bisa ada di situ di bawahnya. Oke, terakhir ialah tugas. Tugasnya sangat gampang, yaitu menggambar peta Indonesia lengkap dengan garis lintang dan garis bujurnya di kertas HVS. Bisa dilihat di atlas kalian ataupun internet petanya ya. Boleh diwarnai ataupun tidak. Pengumpulannya dengan foto kalian memegang tugasnya. Jika tidak, maka saya akan tolak. Mungkin yang waktu minggu kemarin saya masih membolehkan, tapi sekarang udah tidak harus pegang tugasnya. Jika tidak, saya akan tolak. Kalau untuk mengirimnya, saya sudah masukkan nomornya. Jadi, sampai jumpa ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.